handphone kamu aja kalau gitu, kalau cepat. WiFi-nya pindah ke handphone kamu. Di tethering handphone kamu supaya cepat. Oke, Pak. Ini lagi mau stop videonya, Pak. Bentar. Saya close dulu ya Pak yang di laptop ya. Ya, apa. Nggak apa ya. Malah lebih cepat di ini ya, lebih cepat Iya, di handphone ya. lebih cepat di handphone. Berapa MB ininya? Internet di Kedetek. rumah lambat. Biasanya laju aja Pak. Tahun ini tekanan lambat. Aduh. Lambat ya share screen-nya. Gila. Mengeluarkan aplikasinya tadi. Soalnya kan sudah keburu masuk tadi itu. Aplikasinya full screen punyamu ya? Iya full screen Pak. Oh itu yang berat. Bisa nggak usah full screen? Bisa Pak. Ini Nah masih nggak di usah full close screen lagi. aja. Jangan, nggak usah full screen soalnya ya itu agak berat. Mulai PowerPoint aja langsung PowerPoint-nya aja ya, nggak usah aplikasinya. Oke Pak. PowerPoint-nya aja. Aplikasinya nanti belakangan. Lewat HP aja Pak. Terserah lewat HP kalau bisa. PowerPoint-nya di-share PowerPoint-nya. Berarti yang tadi ditutup dulu, stop share-nya ya di komputer tadi. Sama aplikasinya sudah Pak. Saya close. Aduh berat banget.
Adimas, Ya Pak. kamu tutup aja share-nya. Sudah. Kamu Ini tutup share-nya tadi. Sudah share belum? yang di mana? Yang di komputer tadi nggak kamu tutup ya? Kamu matikan langsung ya? Iya, saya matikan langsung Pak. Taruhlah. Ini saya masuk lagi. Itu masih share dia yang itu. Iya. Ini co-hostnya mana nih co-hostnya nih? Adminnya mana admin? Oke, sudah ya, tutup ya. Iya. Oke. Nah ini Pak. Nah, ini saya yang share screen-nya. Kelihatan share screen-nya sudah? Sudah kelihatan Pak. Sudah. Bisa dibaca? Bisa Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mempresentasikan hasil skripsi saya, yaitu aplikasi peramalan kebutuhan energi listrik jangka panjang dengan logika Fuzzy Tsukamoto. Oke, latar belakang kenapa saya mengambil judul ini adalah kebutuhan akan tenaga listrik di Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun ke tahun kan terus mengalami peningkatan. Dalam upaya membangun sebuah pembangkit listrik itu biasanya perlu waktu yang cukup lama. Terus masalah yang ingin saya angkat di sini adalah saya ingin membandingkan metode backpropagation neural network, yaitu milik Kak Afnan Rukmantara Eskom, dengan metode logika Fuzzy Tsukamoto punya saya. Ruang lingkup masalahnya adalah membahas tentang besarnya peramalan selama 24 jam dengan metode logika Fuzzy Tsukamoto. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini adalah apakah terjadi perbedaan. Jadi, apa ada perbedaan tentang metode backpropagation neural network sama metode logika Fuzzy untuk mengetahui ketidaksesuaian yang lebih kecil. Jadi, punya perbandingan backpropagation, entah itu backpropagation yang lebih baik atau metode logika Fuzzy Tsukamoto yang lebih baik. Jadi tujuan dan manfaat peramalan rencana operasi harian ini atau ROH untuk mengetahui perbedaan yang signifikan antara metode backpropagation neural network dengan logika Fuzzy Tsukamoto, yaitu dengan menambah wawasan mengetahui apa aja metode mana aja yang lebih baik untuk melakukan penentuan rencana operasi harian. Jadi ini adalah desain arsitekturnya. Ada permasalahannya, pendekatan, pengembangan perangkat lunak, implementasi perangkat lunaknya, pengukuran, dan hasilnya, yaitu aplikasi perbandingan peramalan rencana operasi harian menggunakan metode backpropagation dan logika Fuzzy Tsukamoto. Nah, ini adalah diagram konteksnya. Jadi, di admin memasukkan data pemakaian mingguan ke aplikasi peramalan rencana operasi harian, beban listrik, PLN, dan metode logika Fuzzy Tsukamoto. Lalu, di aplikasi ini akan menghasilkan laporan data pemakaian
dan laporan hasil peramalan yang akan diberikan kepada Kepala Cabang PT PLN. Jadi ini adalah hasil PowerPoint saya. Saya coba buka aplikasinya, Pak ya. Dan bisa. Alhamdulillah. Mana tampilannya? Masih belum masuk, Pak. Belum tampil. Ini on resume. Terbatas nih aneh hostnya nih. Biasanya Iya. bisa. Ulun lewat HP aja, Pak lah. Nah, kayak gini aja bisa lah, Pak. Soalnya tadi nggak bisa muncul di laptopnya. Jadi ini adalah aplikasi peramalan kebutuhan energi listrik jangka panjang dengan logika fuzzy. Jadi untuk masuk itu harus memasukkan ID dan passwordnya. Jadi jika ID kita salah seperti ini atau passwordnya belum dimasukkan, ini misalnya Anda langsung masuk aja, maka akan muncul peringatan yaitu ID Anda salah atau masih belum diisi. Klik OK aja. Terus ini admin, masukkan adminnya. Terus misalnya nih passwordnya lupa atau langsung masuk aja, maka akan muncul peringatan password Anda salah atau Anda belum diisi. Jadi langsung masukkan saja admin.
Nah, lalu akan muncul informasi identitas Anda dikenal, Anda berhasil masuk. Nah, ini adalah tampilan utama aplikasi peramalan jangka panjang dengan metode logika fuzzy. Jadi di sini ada data yang memuat data aktual, data hasil peramalan, dan data penanggung jawab. Lalu diproses ada peramalan, backpropagation, dan logika fuzzy. Lalu ada proses MAD dan MAP. Yang mana MAD adalah sebagai penentu besaran kesalahan yang dihasilkan. Terus ini ada laporan data realisasi yang ada di data aktual. Terus ini adalah laporan hasil perbandingan. Terus ini di dalam bantuan ada profil lalu tombol keluar. Jadi saya buka dulu di data. Nah, ini adalah data-datanya. Jadi di data aktual ada tombol tambah, hapus, simpan, batal, tutup, dan ini adalah form datanya. Ini form pencarian, dan ini adalah tabel-tabel untuk menginput datanya. Lalu saya coba masukkan. Nah, jika saya klik tombol tambah, maka akan muncul nomor T007 dan bulan. Bulan ini, nah seperti ini. Jadi saya coba masukkan bulan Januari, dan di sini di tanggal ada tanda petunjuknya juga, M bulan, B hari, Y tahun. Jadi saya coba masukkan. Nah, untuk bulannya misalnya bulan 1, karena bulan Januari, terus tanggalnya tanggal 1 juga, atau terserah tanggal berapa, terus tahunnya 2020. Nah, ini adalah sesuai jamnya. Jadi 00.30 masuknya di sini dan seterusnya. Nah, di kolom ini tidak bisa dimasukkan huruf atau apapun, cuma jadi angka aja sama titik. Jadi misalnya mau dimasukin huruf, maka akan muncul, maaf, data harus diisi dengan angka. Terus misalnya kita menginputnya dengan koma, maka juga tidak bisa, maaf, data harus diisi dengan angka. Karena di sini menggunakan titik. Jadi saya coba masukkan 263 titik 35, maka dia akan bisa di-input. Itu datanya Terus data dalam satuan apa itu? Ini dalam satuan megawatt, Pak. Megawatt. Jadi ini semuanya megawatt. Hmm. Terus saya tab ini sampai misalnya Anda belum menyelesaikan formnya, lalu mau simpan saja, itu tidak bisa karena data Anda masih belum diisi dengan lengkap. Maka muncul warning lagi. Harus sampai Terus ke bawah misalnya, kan? iya, harus sampai ke bawah, Pak. Jadi misalnya karena kita sudah punya datanya, maka kita batalkan aja. Maka yang di sini akan hilang. Nah, terus untuk menghapus, tinggal pilih tanggal mana yang mau dihapus. Misalnya tanggal 20 bulan 4, maka klik saja hapus. Maka dia akan hilang. Terus di sini di pencarian, itu bisa dicari berdasarkan bulan dan tanggal. Jadi misalnya kita coba di bulan April. Maka yang muncul adalah data-data di bulan April. Dan misalnya di tanggal, Anda cukup memasukkan bulan dan tanggalnya aja. Jadi misalnya ada tahun yang sama, tinggal masukkan lagi tahunnya. Jadi ini akan tersorot ke bulan 4, tanggal 21, 2012. Oke, kita tutup. Terus di sini ada data hasil peramalan PLN. Jadi di aplikasi ini juga ada hasil peramalan dari PLN itu sendiri. Jadi selain data aktual yang tadi, data mentahnya, maka PLN melakukan peramalan juga. Dan ini adalah hasilnya. Ini saya dapatkan tahun 2012, Pak. 12. Saya dapatkan datanya dari Kak Afnan Rukmantara Eskom.
Jadi di sini juga ada tombol pencarian, sama seperti di data aktual ada tombol tambah, misalnya Anda memiliki data di tahun 2020 atau sebelumnya, terus hapus, simpan, batal, tutup. Dan ini fungsinya juga sama seperti yang lainnya. Tutup. Di sini data penanggung jawab. Jadi di sini dari data yang saya dapatkan dari Kak Afnan Rukmantara, Eskom, penanggung jawab aplikasinya itu Bapak Salihin. Dua Jadi orang kan? misalnya Anda satu orang aja. Jadi misalnya mau ditambahkan lagi, misalnya saya memiliki penanggung jawab aplikasi selain Bapak Salihin, bisa ditambahkan. Oke, tutup. Nah, ini diproses. Proses peramalan. Ada backpropagation dan logika fuzzy. Maka saya buka backpropagation dulu. Jadi ini adalah hasil peramalan dari hasil skripsi Kak Afnan Rukmantara Eskom. Jadi ini adalah hasil peramalan yang dilakukan Kak Afnan Rukmantara. Karena saya tidak mengangkat ini, maka tidak saya masukkan data-datanya, cuman hasilnya saja. Lanjut ke peramalan logika fuzzy. Nah, ini adalah proses metode logika fuzzy Tsukamoto. Jadi di sini ada tombol-tombol, yaitu linear naik, linear turun, rule, weighted average. Ini semua adalah langkah-langkah rumus dari logika fuzzy Tsukamoto yang akan hanya muncul jika Anda sudah memilih datanya, maka akan muncul tombol linear naik. Setelah Anda menekan tombol linear naik, maka akan muncul data di sini, linear naik, maka ini adalah datanya. Terus, lalu muncul lagi linear turun, begitu seterusnya. Linear turun, nah ini adalah data linear turun. Terus rule, ini adalah hasil dari rule-nya. Nah, setelah muncul rule-nya, maka ini adalah tahap terakhir, yaitu weighted average. Nah, ini adalah hasil dari peramalan logika fuzzy Tsukamoto. Oke, saya tutup. Dan ini adalah proses MAD dan MAP. Nah, di sini sama seperti perumusan logika fuzzy Tsukamoto, tombol ini hanya akan muncul jika Anda sudah memilih tanggalnya. Jadi tanggal-tanggal yang di sini, di data aktual ini, semuanya harus punya, seperti peramalan PLN, backpropagation, dan peramalan logika fuzzy Tsukamoto. Jika tidak lengkap, contoh, ini tanggal 21. Nah, data di tanggal ini masih belum lengkap, silakan pilih tanggal lain. Karena di data aktual ada, cuman di hasil peramalan PLN, backpropagation, dan logika fuzzy Tsukamoto tidak ada. Jadi kita coba yang kita ramal tadi, yaitu tanggal 20 bulan 9. Nah, maka jika lengkap semua datanya, tombol MAD, hitung MAD akan muncul. Jadi kita langsung saja hitung MAD-nya berapa. Nah, di sini akan muncul hasil MAD PLN, yaitu ini rata-ratanya 13,73. Terus MAD propagation-nya 14,69. MAD logika fuzzy Tsukamoto-nya 5,62. Jadi yang mendekati adalah hasil MAD-nya backpropagation, itu mendekati dengan hasil MAD PLN. Namun, jika dilihat data yang di sini yang paling muncul nilainya paling kecil, yaitu logika fuzzy Tsukamoto. Nah, terus setelah kita mendapatkan hasil MAD-nya, maka kita klik hasil MAP-nya lagi. Maka di sini akan muncul hasil MAP dari PLN. Dan ini juga rata-ratanya 2,51,
di back propagation 2,78, logika posisi Sakamoto 2,67. Maka yang paling mendekati adalah logika posisi Sakamoto dengan hasil dari MAP PLN. Dan data yang paling besar dikeluarkan oleh back propagation. Oke, saya tutup. Terus lanjut ke laporan. Ini adalah laporan data realisasi. Jadi ini berdasarkan tahun. Karena kita tadi tahunnya tahun 2012, jadi maka tinggal diisi 2012. Lalu klik tombol cetak. Nah, ini adalah hasil laporan data aktual yang dimunculkan yang tadi. Jadi ini ada bulan 4 dan bulan 9. Ini adalah PX1-nya jam 00.30 sampai jam 12. Terus akan muncul lagi 12.30 sampai 00. Jadi ini 24 jam. Oke, saya close. Jika mau coba cari tahun lain, misalnya, maka data tidak ditemukan, akan muncul error seperti ini. Oke, saya tutup. Laporan. Nah, ini adalah laporan hasil perbandingannya. Jadi yang tadi adalah munculnya kan bulan September tanggal 20, 2012. Nah, di sini bisa dilihat ada laporan metode propagation. Bisa cetak. Jadi selain data yang tidak diramalkan, maka tidak akan muncul. Jadi hanya data-data yang diramalkan saja. Ini adalah tanggalnya, ini adalah tampilannya. Ini aktualnya, seperti yang tadi, ini PLN, hasil peramalan PLN. Ini adalah hasil peramalan dari back propagation. Oke, saya close. Terus ini adalah hasil peramalan dari logika posisi Sakamoto. Jadi data laporan ini yang akan dikasih kepada kepala PLN nanti. Jadi ini sama seperti yang tadi, aktual, PLN, dan Sakamoto. Sesuai jamnya 00 sampai 23.30. Oke, saya close. Dan ini adalah keduanya. Jadi di sini bisa dibandingkan metode mana yang lebih baik. Nah, di sini adalah aktualnya, sini back propagation, dan di sini Sakamoto. Maka jika ingin menentukan mana yang lebih baik, bisa dilihat di yang mana yang mendekati data aktual. Jadi misalnya seperti ini, back propagation 293,14 di pukul 00.00 dan Sakamoto 287,51. Dan ini adalah data aktualnya. Data aktual adalah data yang digunakan di tahun lalu. Jadi besarnya daya yang dikeluarkan PLN di tahun lalu, di bulan yang sama, di tanggal yang sama, yaitu 276,40 megawatt untuk di pukul 00.00. Oke, saya close. Nah, jadi untuk yang tanggal selain yang diramalkan, maka tidak akan muncul. Jadi hanya tanggal yang diramalkan. Oke, saya tutup. Di bantuan ada profil. Profil itu ada foto, nama, NIM, tempat tanggal lahir, program studi, alamat, dan nomor telepon. Saya tutup. Nah, ini adalah hasil aplikasi yang saya buat berdasarkan judul skripsi aplikasi peramalan kebutuhan energi listrik jangka panjang. Terima kasih. Oke. Tadi kan peramulan rata-rata di atas dari aktual ya. Nah, Tinggi, Pak. Nah, misalnya kalau di bawah aktual adakah kemungkinannya? Kemungkinan di bawah aktual. Jadi misalnya datanya lebih rendah Dari aktualnya. daripada data, Kak. Oh, iya. Kalau kemungkinannya ya. Nah. Tinggi. Coba saya lihat dulu pala.
di laporan hasil perbandingan ini. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, berdasarkan dari hasil peramalan backpropagation dan Sakamoto, itu semuanya hampir mendekati semua, nggak ada yang di bawah. Bentar. Yang nggak ada yang di bawah dari hasil data aktual. aktualnya. Yang pukul 5.30 ini cuman hampir ini 267 dan logika Fuzzy Sakamoto bisa menghasilkan 267,1. Yang mana ini lebih mendekati dengan data PLN yang digunakan di tahun lalu. Itu posisinya hampir mendekati ya lah. Tidak Iya, ada hampir yang di mendekati. bawahnya ya lah. Tidak di bawahnya, Pak. Eh, Mungkin ini, ya Pak. ini aktual itu yang sebenarnya ya, Iya Pak. yang metode propagation sama eh, Sakamoto itu ramalan gitu, Nggih. ramalan. Ya, Nah, sama-sama di peramalan. laporan itu tadi bagaimana cara menentukan bahwa yang mana yang lebih efektif, yang Ya. lebih mendekati, bagaimana caranya? Caranya ya dari laporan tadi, Pak. Nah, laporan Jadi, tadi. nggih. Jadi ini saya kembalikan lagi. Jadi di sini untuk memperlihatkan data mana yang lebih baik, itu adalah data yang mendekati data aktual. Jadi misalnya Sakamoto 287,51, backpropagation hasilnya 293,14, dan data aktual tahun lalu 276,4. Maka yang mendekati adalah Sakamoto. Nah, kayak gitu ya caranya? Iya Pak. Berarti harus dilihat satu-satu gitu? Enggak juga sih. Tadi kan sudah ada yang MAD dan MAP-nya. Nah, dari situ juga bisa dilihat rata-ratanya. Nah, dari proses MAD dan MAP ini juga bisa dilihat rata-rata yang mendekatinya. Jadi yang ini adalah hasil dari ramalan PLN PLN. 13. Yang ini backpropagation 14, 14,69. lebih rendah dari PLN. Ya. Dan ini hasil MAD logika Fuzzy Sakamoto yang 5,62. MAD itu maksudnya apa? MAD itu mean absolute deviation, Pak. Jadi yang menentukan data hasil yang kita ramal itu nanti dibagi lagi waktu-waktunya, Pak. Gitu. Pengetahuan saya seperti itu. Berapa waktu? Jadi dari MAD itu yang lebih bagus yang mana? Yang lebih besar nilainya apa yang lebih kecil gitu? Yang lebih mendekati, Pak. Kalau yang dari MAD-nya harusnya yang lebih kecil karena tingkat kesalahan yang dihasilkan oleh peramalan itu lebih kecil. 5,62. Sedangkan yang dari PLN kan 13,73 karena ini juga hasil peramalan dari pihak PLN berdasarkan data aktual yang dimiliki. Gitu, ini Pak. Pembandingannya berdasarkan data aktual ya? Iya, dari aktual. Di laporan coba pretest posttestnya kamu membandingkan dengan yang mana? Dari laporan yang skripsi saya ya Pak ya? Kamu bandingkan dengan yang apa? Pretest posttestnya? Sebentar Pak ya, saya buka dulu.
Atau saya share? Jangan Pak. Soalnya nanti saya yang Nanti saya tutup, saya share aja langsung ya, bisa Pak. supaya mudah. Mm-mm. Nah ini, coba kamu bandingkannya dengan apa ini? Yang ini Maksudnya dengan, jadi ini yang membandingkan antara back propagation sama Tsukamoto. Jadi yang post test dan press testnya itu mana yang peramalan yang mendekati. Jadi selisih back propagation versus PLN misalnya. Jadi back propagation dengan hasil peramalan itu yang lebih baik adalah back propagation. Terus itu yang contoh yang baris pertama dulu. Yang Ya. baris pertama. PLN dengan back propagation. Ya, back propagation. Jadi yang lebih bagus adalah back propagation. Karena yang saya munculkan di situ adalah back propagation. Untuk 0130 karena hasil yang mendekatinya dengan data aktual PLN, maka di sini akan muncul PLN. Nah, gitu. Coba kita lihat dulu ya. Yang baris pertama dulu. Yang baris pertama kesimpulannya BPP kan? Iya. Nah, BPP. Cara membandingkan PLN dan propagation bagaimana ini? Dengan data aktual atau dengan data apa? Dengan data aktual, Pak. Misalnya PLN dengan data aktual 266, 275. Back propagation data aktual dengan back propagation 275, 275. Berarti kesimpulannya back BPP yang, kan? Yang lebih mendekati. Nah, coba yang baris kedua. Yang baris kedua? Juga BPP, Pak. BPP 275. Ya, coba angkanya 275. Yang PLN 253. 253 258. Ketutup tadi, Pak. 258 ke 69. Iya. 275 ke 69 berapa selisihnya? 275 ke 69 berapa selisihnya? 275 269 ya, Pak ya. Berapa selisihnya? 60 selisihnya. 75 ke 69 berapa selisihnya? 6. Saya hitung ya, Ya. 75,88 ya. Ke 6966 ya? Iya. Selisihnya 6,22. Ya. Itu 6,22 BPP ya? Iya. Yang PLN? Yang PLN 5890 kan? 258. 5890. Ya. Sama 6966. Bentar. 5890 69 selisihnya 10 ya? Iya. Oh, berarti back propagation yang lebih baik. Back propagation. Oh, seperti itu caranya? Iya, betul, Pak. Okay. Berarti sama aja ya cara itu intinya? Sama aja. Sama kayak Tsukamoto juga seperti itu juga. Cuma tadi di aplikasi tadi saya untuk lebih mudahnya kenapa kita mengecek satu-satu gitu di aplikasi tadi. Iya. Kenapa ngecek satu-satu? Kenapa enggak kesimpulannya langsung kamu tampilkan? Iya. Itu kan kita analisa ulang gitu. Benar. Coba di laporan kamu tadi. Di aplikasi tadi kenapa perlu menghitung ulang gitu? Sedangkan kan aplikasi, ngapain kita pakai aplikasi kalau manual masih? Iya. Jadi di sini kan cuman diperlihatkan hasil laporannya aja, Pak. Kayak gini. Nah, kenapa enggak itu yang mendekati kesimpulannya gitu? Karena kita menghitung sendiri kan percuma pakai aplikasi kalau kita menghitung manual sendiri. Coba yang laporan tadi. Yang laporan yang bukan HP tadi ya. Kameranya ke laptop. Kameranya ke laptop. Kameramu ke laptop. Yang laporan tadi. Sudah.
Kenapa kamu keluar? Gak bisa keluar tadi Pak, ada error kayaknya. Eh, mungkin di test manager kamu entas dulu di test manager mungkin Iya. masih ada. Bentar, Pak. Admin. Nah ini Pak. Nah kan nggak ada kesimpulannya gitu. Iya. Ngapain kita menghitung ulang? Berarti tambah aja kesimpulannya sebelah kanan itu ya. Di sini ya. Supaya nggak perlu analisa lagi kita gitu. Atau angkanya aja langsung sebelah kanan. Okay. Misalnya selisih propagation segini, selisih Tsukamoto segini. Tambah satu yang lebih bagus yang ini gitu. Oke. Siap Pak. Kan kalau kita ngitung ulang percuma gitu kan, kita nganalisa ulang. Iya. Ngapain ada aplikasi ya? Gitu kalau kita perlu berpikir ulang. Oh iya, ya. siap. Nah misalnya sebelah kanannya selisih Tsukamoto, selisih back propagation, lalu yang lebih bagus yang mana gitu. Iya, betul. Nah itu kan lebih mudah kita daripada menganalisa ulang gitu ya. Oke Pak, siap Pak. Nah itunya, tambahkan itunya ya. Siap Pak. Supaya jangan analisa ulang aja, kan aplikasi untuk memudahkan gitu. Ini kalau menganalisa orang percuma gitu, ya. Oke. Siap Pak, makasih. Terus halaman depan itu apa? Halaman sebelum masuk menu-menu nggak ada informasi apa? Ini aplikasi untuk apa? Aplikasi untuk apa? Kamu teks berjalan di bawah saja. Iya. Jadi ini judulnya aja Pak. Ini lalu. Terus diterapkannya di mana itu? Di PLN Kalselteng Pak. Nah, nggak ada juga penjelasannya nih. Oh di depannya. Nanti saya masukkan di menu utamanya. Berapa orang penggunanya? Penggunanya cuma satu Pak, admin aja. Admin aja. Untuk sementara. Oke, saya itu saja. Cukup? Arul. Pak Arul, silakan kalau ada. Itu apa tadi pelaporannya apa hasil dari pengujiannya itu dilakukan setiap bulan atau tadi ada mingguan, katanya mingguan tadilah prosesnya, proses data aktualnya mingguan atau tadi bulanan ya? Adi Mas. Halo. Hilang lagi. Kayaknya hilang mana nih? Jaringannya. Adi Mas. Masuk. Masuk ke dalam. Oke, tadi apa namanya? Proses aktualnya tadi data apa namanya, mingguan atau Oke. Itu per hari, Pak. Per hari? Hari. Terus dalam sehari kan itu harian tadi lah. Iya. Terus proses ramalannya itu disampaikan atau proses bulanan, mingguan atau harian juga? Harian juga, Pak. Harian juga. Itu tadi tahun 2012. Satu tahun aja. Berapa, satu bulan atau berapa hari itu? 1 hari aja. 1 hari aja.
Karena biasanya datanya dicek langsung per hari, Pak. Oh ya. Untuk diberikan ke bagian tenaga listriknya. Jadi tahu besaran daya yang harus dikeluarkan pada hari itu. Oke, di dalam laporan tadi buatlah satuan atau megawatt atau apa tadilah? Oh ya, siap Pak. Satuannya. Satuannya megawatt ya Pak ya. Siap. Sudah, Pak Rul? Sudah? Oke. Pak Taufik sudah juga ya? Sudah? Oke, jadi itu tadi ada beberapa masukan dari tim penguji untuk Dimas. Iya Pak. Jadi karena Dimas ini angkatan 2013 ya? Iya Pak. Jadi diharapkan akhir bulan ini sudah beres semua. Oke Pak, siap. Baik untuk revisi dan berkas-berkas yang terkait nanti untuk persiapan pendaftaran untuk wisuda ya. Siap Pak. Nah, kalau ini secepatnya konfirmasi, secepatnya konfirmasi prodi ya. Oke Pak, siap. Karena 2013 itu wajib bulan ini harus selesai semua. Maksudnya administrasi yang terkait dengan berkas itu sudah clear. Ya, siap. Jadi untuk saat ini Anda fokus dulu revisi perbaikan ya. Siap Pak. Jadi supaya pengujinya langsung bisa mengecek. Oke Pak. Oke, mungkin untuk ujian hari ini mungkin sampai di sini ya, karena itu tadi yang Anda harus perhatikan adalah catatan tambahan dari para uji. Oke, mungkin cukup aja. Jadi nanti Anda konfirmasi lagi prodi terkait teknis pengumpulannya ya. Oke, siap Pak. Oke. Jadi demikianlah ujian skripsi kita hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.